warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana sih kronologinya awal terjadinya itu perang antara Israel dan juga Palestina. Yaitu perang itu dimulai dari akar historis, yang mana akar konflik Israel Palestina itu dapat ditelusuri kembali pada akhir abad ke-19 dan juga pada awal abad ke-20 ketika gerakan Zionisme, yaitu yang berusaha untuk membangun tanah air Yahudi, mulai mendapatkan momentum. Pamflet The Jewish State yang ditulis oleh Theodor Herzl pada tahun 1860 sampai tahun 1904. Nah, seorang Yahudi Austria-Hungaria sering dilihat sebagai dokumen dasar Zionisme politik modern. Tujuan gerakan ini adalah untuk membangun tanah air Yahudi Palestina yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Nah, selama berabad-abad, wilayah Palestina ini dihuni oleh mayoritas penduduk Arab, termasuk Arab, Palestina, terus komunitas Yahudi dan juga Kristen. Nah, ketegangan mulai meningkat di wilayah ini seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada Perang Dunia Pertama. Nah, beliau menyatakan dukungan untuk pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi, National Home for the Jewish People, di Palestina. Nah, deklarasi ini tuh semakin memperburuk konflik tentang tanah dan identitas antar komunitas di wilayah Palestina. Kemudian ada juga akar dari nasionalis dan identitas, yang dimana nasionalis memainkan peran penting dalam konflik Israel. Kebangkitan gerakan nasional Yahudi dan Palestina kontribusi pada bentrokan identitas dan aspirasi. Sementara nasionalis Palestina bertujuan untuk mempertahankan identitas Arab dan juga mempertahankan tanah air mereka. Pada periode Perang Dunia, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat dengan ketegangan meningkatnya saat komunitas Palestina dan Yahudi itu masih mulai bersaing untuk menguasai tanah Palestina. Nah, perebutan wilayah ini dan juga identitas ini memperdalam jurang antara Yahudi dan Palestina, pada ujung meletakkan dasar bagi konflik berkepanjangan dan juga berdarah di masa yang akan datang. Terus yang berikutnya yaitu ada akar pembagian Palestina dan juga pembentukan Israel, yang dimana keputusan PBB itu untuk membagi Palestina pada tahun 1947 menjadi negara Yahudi dan negara Arab yang terpisah, menandai titik balik dalam konflik Israel-Palestina. Nah, pemisahan ini itu diterima oleh pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pemimpin Arab. Akibatnya terjadi perang besar antara pasukan Yahudi dengan pasukan Arab. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi didirikan. Ini mengakibatkan pengusiran massal sekitar 1 juta warga Arab Palestina di tanah mereka dan juga penciptaan negara mayoritas Yahudi di tanah Palestina. Nah, peristiwa ini yang dikenal sebagai Nakba atau katastrof atau malapetaka. Nah, sampai kini tuh masih menjadi kenangan yang sangat menyedihkan bagi Palestina. Kemudian ada juga yang menyebutkan akar perang Arab Israel. Nah, apa sih akar perang Arab Israel itu? Konflik Arab Israel itu tidak berakhir dengan pengusiran awal warga Palestina dan juga penciptaan negara Israel pada tahun 1948. Terjadi beberapa kali perang Arab Israel, seperti perang 6 hari pada tahun 1967 dan juga perang Yom Kippur pada tahun 1973 yang membuat situasi semakin sulit dan menyebabkan perubahan wilayah Palestina. Penduduk Israel atas tepi barat dan jalur Gaza pada tahun 1967 menciptakan ketegangan dan perlawanan yang berkelanjutan dari kelompok-kelompok Palestina. Nah, pada masa inilah muncul organisasi pembebasan Palestina atau biasa disingkat dengan PLO dan juga Hamas. Kemudian terbentuklah upaya perdamaian. Nah, selama beberapa dekade banyak upaya internasional yang telah dilakukan untuk mencapai solusi damai atas konflik Israel-Palestina ini. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 menciptakan otoritas Palestina dan juga peta jalan negosiasi. Namun, perjanjian damai berikutnya seringkali gagal menghasilkan resolusi. Isu-isu ini seperti situs Yerusalem, hak kembalinya pengungsi Palestina, dan juga pembatasan negara Palestina Israel tetap menjadi kontroversial dan belum menemukan titik temu sampai sekarang.
Nah, kemudian ada yang namanya itu Intifida pertama, yaitu Intifida atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab, yang dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember tahun 1987. Ini terjadi 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Proses menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina yang melemparkan batu pada tank dan tentara Israel. Hal ini juga yang menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Kemudian, respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan juga penghancuran rumah. Nah, intifida terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi fiksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri penduduk Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifida ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik dan kerjasama komunal. Nah, menurut organisasi hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM Israel, yaitu terdapat 1.770 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifida ini, termasuk 237 anak, lebih dari 1.730 warga Palestina ditangkap. Intifida juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke perjanjian Oslo, yang dimana intifida berakhir dengan penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan otoritas Palestina atau biasa disebut dengan PA. Nah, sebuah pemerintahan sementara, pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. Baik, kemudian kita menuju pada intifida kedua, yaitu intifida kedua dimulai pada tanggal 28 September pada tahun 2000. Nah, ketika pemimpin oposisi partai Likud Israel Ariel Sharon yang melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Nah, bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama intifida, Israel itu menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan juga infrastruktur Palestina. Kemudian Israel itu menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang sering dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencarian dan komunitas warga Palestina. Pemukiman Yahudi pun juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi itu ilegal. Nah, pada saat itu perjanjian Oslo ditandatangani. Lebih dari 110.000 pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Nah, saat ini jumlahnya itu sudah mencapai lebih dari 700.000 orang, lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih oleh Palestina. Kemudian kita berlanjut ke perang saudara. Nah, pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004. Setahun kemudian intifida kedua berakhir. Nah, pemukiman Israel di jalur Gaza dibongkar dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggal di daerah kantong tersebut. Kemudian berlanjut dengan kronologi awal konflik, yang dimana konflik ini tuh telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada tanggal 2 November tahun 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, yaitu Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada
Lionel Walter Research, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Nah, surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata. Namun, isinya tuh memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan saat ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa itu menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90%-nya itu penduduknya adalah penduduk Arab asli Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung hingga 1948. Kemudian meningkatnya kekerasan, yaitu meningkatnya ketegangan, akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Nah, ini berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditandai secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua yaitu pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara. Jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Kemudian ada yang namanya itu resolusi PBB, yang dimana pada tahun 1947 populasi Yahudi itu telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB ini kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut itu memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina itu memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Kemudian ada peristiwa yang dimana itu disebut dengan peristiwa Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Nah, pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan juga anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggir Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 jiwa warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 camp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan juga Mesir. Baik, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya,
Perang Arab Israel itu pertama dimulai dan pertemuan berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan juga Suriah. Nah, setelah Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina itu tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya itu diberikan warga negara Israel. Kemudian terjadilah Perang 6 Hari yang dimana pada tanggal 5 Juni 1967 Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur. Nah, dataran tinggi Golan Suriah dan semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxist-Leninius untuk pembebasan Palestina dibentuk selama dekade berikutnya. Serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Kemudian pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem dua tingkat diciptakan di mana pemukiman Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah penduduk militer yang mendiskriminasi mereka dan juga melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Baik, selanjutnya itu Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat pada bulan Juni tahun 2007. Nah, Israel memberlakukan blokade barat, udara, laut, dan di jalur Gaza menuduh Hamas melakukan terorisme. Serangan Israel ke Gaza. Nah, Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni pada tahun 2008, 2012, 2014, dan juga 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak dan juga puluhan ribu rumah, sekolah, dan juga gedung perkantoran yang telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja dan juga semen mencapai Gaza. Nah, serangan tahun 2008 ini melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor. Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Nah, selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina itu terluka, 20.000 rumah hancur, dan juga 1,5 juta orang itu mengungsi. Komentar saya atau tanggapan saya mengenai perang yang terjadi antara Palestina dan Israel itu adalah Indonesia seharusnya tuh terus menyerukan untuk menghentikan kekerasan dalam penyelesaian konflik dengan cara berupaya mencari solusi berupa solusi damai dan perundingan untuk menyelesaikan konflik itu. Dan juga Indonesia itu harus segera mengambil tindakan cepat karena ada sejumlah warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut dan juga ada yang merasa bertanggung jawab atas profesinya yang masih belum mau dievakuasi. Jokowi pun pernah mengatakan bahwa Indonesia itu harus segera mendesak agar perang dan tindakan kekerasan yang tengah berlangsung di daerah konflik Palestina Israel harus segera dihentikan untuk menghindari yang namanya bertambahnya korban dan juga rusaknya harta benda warga Palestina. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.